mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Rafana dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Riani Nur kembali hadir dengan program Islam dan Remaja. Dan seperti biasa kalau di Islam Remaja itu kan ada narasumber tetap kita. Alhamdulillah narasumber kita sudah sehat dan sudah bisa kembali berbagi ilmunya hari ini mengenai Islam dan juga remaja. Untuk itu beliau akan memaparkan atau berbagi ilmunya tentang manajemen waktu bagi remaja Islam. Saya mau sapa langsung Ibu Fatma Sari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya, Sobat Rafana, beliau ini adalah praktisi dakwah dan sekaligus sekarang mengemban tugasnya sebagai sekretaris jurusan dakwah di IAIN Sorong. Kasih tahu lagi nih Bu. Soalnya udah berapa minggu ya? 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. Karena yang kemarin itu akhirnya anak-anak produksi yang akhirnya kita push untuk jadi bintang tamu waktu itu. Dan yang lain juga nanti dapat giliran ya Bu ya? Boleh, harus itu. Oke Sobat Rafana, hari ini judul kita adalah manajemen waktu bagi remaja Islam. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, karena 22 Oktober kemarin, karena ini ngambilnya rekamannya 23 Oktober, itu adalah Hari Santri, dan untuk tahun ini mengambil tema atau tagline Santri Sehat Indonesia Kuat. Ini karena COVID nih, jadi tagline-nya seperti ini. Nanti di dalamnya juga kita akan bertanya, ngobrol dengan Ibu tentang dunia santri sedikit aja, nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, kita masukin sekaligus, barangkali juga ada kaitannya dengan tema kita hari ini. Dan sekaligus juga kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya salah seorang ulama besar pastinya. Beliau ini adalah pimpinan Gontor, yaitu Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini nih Bu, kenapa memilih manajemen waktu? Karena ada orang bijak yang bilang waktu itu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, tapi sesuatu yang kita gunakan paling buruk. Kita pengen, tapi ternyata dalam menggunakannya atau menghabiskannya, memanfaatkannya itu ternyata paling buruk. Nah, kita ini kan orang Islam nih. Gimana tuh tentang pandangan Islam tentang waktu? Oke, terima kasih Mbak. Ya. Jadi Islam sangat menghargai waktu. Ya, itu terbukti dari beberapa firman Allah yang memang Allah itu bersumpah dengan waktu. Ya, di antaranya itu ada wal asri, demi masa, waktu, wal fajri, demi fajar, wal lail, demi malam. Ya, jadi banyak itu adalah bentuk memang bagaimana Islam itu sangat menghargai waktu. Kenapa? Karena dari waktu itu kita bisa mengetahui nilai kualitas seseorang. Misalkan begini, semua Allah sudah beri waktu. Saya mempunyai waktu, Mbak Desi juga punya waktu, teman-teman produksi juga punya waktu. Waktunya sama, ya sehari 24 jam. Cuma bedanya adalah isiannya yang beda. Nah, isiannya tergantung apa yang kita lakukan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, umatku ini umurnya itu 60-70 tahun. Dan sedikit yang melewatinya. Itu artinya apa? Rata-rata umat Nabi Muhammad itu tidak kurang lebih 60-70-an. Bahkan Nabi pun Allah berikan umur hanya 63 tahun. Nah, itu artinya apa? Umur-umur umat Nabi Muhammad itu tidak seperti umat-umat Nabi yang lain yang sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, karena umur yang Allah berikan pendek itu, nah itu harusnya dimanfaatkan, dipotensialkan bagi kita untuk bisa mengisi yang produktif, mengisi yang positif, mengisi yang untuk bisa kita berikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi memang betul-betul Islam itu sangat menghargai waktu, dan memang penting sekali bagi kita untuk bagaimana mengisinya itu dengan hal-hal yang positif.
Oke. Iya. Yang positif kalau untuk remaja ini pasti banyak sekali ya Bu ya. Oh banyak. Seharusnya memang remaja itu karena memang dunianya apa ya, mengeksplor, kemudian kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi, otomatis mencoba hal-hal yang baru dan hal-hal itu juga harus positif. Karena apa? Karena kalau mereka sudah melewati fase remaja, yaitu fase dewasa, kemudian lansia, untuk kembali ke fase remaja nggak bisa. Otomatis potensialkan, manfaatkan, karena itu peluang bagi Anda untuk bagaimana menginovasi sebanyak mungkin, mengekspor sebanyak mungkin hal-hal yang baru buat Anda yang tentunya bermanfaat buat Anda juga orang lain. Oke. Nah, remaja juga kan kita tidak bisa katakan bahwa remaja sekarang buruk-buruk gitu ya, maksudnya aktivitasnya, karena banyak juga pasti remaja yang memang sudah memanfaatkan waktu itu dengan padat, artinya aktivitasnya sudah positif, kemudian mungkin sudah mengeksplor dirinya, berkreatif dan sebagainya. Cuman kan yang jadi masalah atau yang jadi hal fenomena yang sering ditemui itu adalah Bu, enggak manajemen waktunya nih yang yang belum tertata nih. Kadang keteteran sama-sama 24 jam tapi pengennya tuh lebih, satu hari ini kalau bisa 25 jam boleh nggak gitu. Kan ada yang remaja-remaja yang padat aktivitas atau mungkin yang memang sudah punya aktivitas tetap yang kadang-kadang malah jadi keteteran. Nah, gimana cara Rasulullah, mungkin Ibu bisa berbagi di sini, cara Rasulullah untuk memanajemen waktu ini sebagai satu teladan kita sebagai umat muslim. Baik. Jadi kalau kita melihat cara Rasulullah mengatur atau memanajemen waktu, beliau itu mengatur dan manajemen waktu berbasis waktu sholat. Jadi berbasis ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdoh. Karena ada beberapa pembagian ibadah ya, ada ibadah mahdoh dan ghairah mahdoh. Jadi makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala juga mengatur waktu-waktu sholat. Ya kan, ada duhur, ada asar, ada maghrib, isya dan subuh sebagainya. Itu adalah barometer kita untuk bisa mengacu kepada waktu. Ya. Jadi contoh misalkan begini. Pada saat matahari mulai terbenam, ya kan, Rasulullah mengingatkan atau menganjurkan kepada kita bahwa seluruh aktivitas anak-anak yang berada di luar dihentikan, ya. Ayo kalau bisa masuk ke dalam rumah, ya kan, karena pintu jendela ditutup, ya. Kemudian persiapan untuk ibadah sholat. Nah, itu adalah tanda, ya, bahwa karena apa? Pada saat matahari terbenam, adanya awan merah, Nabi bersabda, karena apa? Karena di situ pada saat itu banyak setan bertebaran. Ya, jadi memang diharuskan untuk bisa masuk ke dalam rumah dan persiapan untuk ibadah. Nah, jadi dari hal-hal yang seperti itu, Nabi mengatur bagaimana supaya manajemen dan kualitas ibadah kita pun baik. Jadi pertama dari situ. Kemudian Nabi pada saat malam matahari sudah terbenam, sudah awan merah sudah tidak ada, masuk isya. Setelah isya biasanya Nabi bercengkrama dengan keluarga atau tidak, Nabi istirahat. Karena apa? Untuk persiapan sholat malam. Nah gitu. Setelah itu Nabi bangun sholat malam, kemudian berzikir dan sebagainya, Nabi sholat subuh. Nah, biasanya sholat subuh tuh kita terkadang ngantuk lagi, tidur lagi, ya kan. Ternyata kalau kita lihat manajemen waktunya Nabi itu, Nabi tidak tidur, Nabi berzikir, ya, Nabi bermuhasabah kepada Allah itu sampai nanti matahari terbit. Nah, di situ matahari terbit, kemudian Nabi sholat sunnah. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah pun bercengkrama dengan istri, keluarga dan sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah waktu duha, Nabi kembali ke masjid, ya, sholat lagi. Kemudian nanti setelah itu kalau ada kajian setelah sholat duha di masjid, Nabi kajian, ya, menggelar majelis taklim. Kemudian biasanya kalau Nabi duhur itu meluangkan waktu sedikit aja untuk ibadah. Untuk istirahat. Kadang sebelum, kadang sesudah. Iya, sebelum sholat duhur, kadang juga sesudah sholat duhur. Nggak lama, hanya beberapa menit atau beberapa waktu untuk istirahat, ya, istirahat sholat duhur.
Setelah itu, setelah sholat duhur, untuk persiapan sholat duhur ya, kemudian istirahat, kemudian sholat duhur. Setelah itu kalau ada kajian, setelah sholat duhur kajian. Setelah itu kalau tidak ada, maka beliau bermasyarakat, bersosial masyarakat, ya. Kemudian asar juga begitu. Kalau selesai asar ada kajian lagi. Kalau tidak ada, maka beliau bersilaturahim kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga ya bermuamalah juga, bersosial masyarakat begitu. Jadi begitu kira-kira ya bagaimana beliau putaran waktunya hari-harinya Rasulullah. Beliau sangat cerdas mengatur bagaimana mana untuk ibadah, mana untuk keluarga, mana untuk sosial masyarakat, ya kan? Jadi betul-betul beliau bisa mengatur. Sehingga apa? Nabi Muhammad itu dalam waktu yang singkat 63 tahun, ya kan? Beliau memiliki karya-karya yang luar biasa. Nah, itu adalah teladan dan hikmah mungkin buat kita semuanya bahwa beliau sangat produktif. Nah, kita harus bisa meneladani itu dengan waktu yang singkat. Coba Mbak Desi lihat pengikut-pengikut Nabi begitu luar biasa banyaknya daripada nabi-nabi yang lain yang umurnya mungkin ada yang sampai ribuan, tetapi mohon maaf pengikutnya tidak sebegitu banyak umatnya Nabi. Karena begitu tadi Nabi sangat cerdas mengatur dan manage waktu, ya, kemudian antara ibadah beliau, kemudian keluarga dan sosial masyarakat, muamalahnya. Kalau waktu tidur Nabi gimana, Bu? Ya kayak itu tadi, waktu tidur Nabi kurang lebih setelah Isya itu untuk persiapan sholat malam, dan juga siangnya juga tidak terlalu lama ya, beberapa menit, beberapa waktu aja untuk persiapan sholat duhur, ataupun nanti setelah sholat duhur beliau istirahat. Jadi begitu Nabi itu juga bisa memanage dirinya untuk istirahat. Jadi bagaimana beliau tidak sampai tubuh ini juga lelah, jadi tubuh juga punya hak untuk istirahat. Jadi tidak sepanjang waktu sibuk saja, atau tidak sepanjang waktu lalai saja ya. Tapi menarik ini, saya yakin ini informasi baru bahwa yang paling gampang adalah acuannya waktu ya. Buat remaja ini penting jadi teladan karena kadang masih berantakan nih. Kalau di remaja itu kan kadang berantakan. Nah, kalau misalnya acuannya waktu, berarti yang diutamakan adalah dari ibadah tadi ya. Iya, dari benar. sholat, dari barometernya dari sholat 5 waktu iya, itu. 5 waktu itu. Ketika waktu sholat berarti segala aktivitas yang lain harus diberhentikan dulu, persiapan untuk sholat. Benar. Baru kemudian lakukan aktivitas lagi. Iya. Dan itu berarti bahwa Sobat Ravana para remaja ini tidak harus berleha-leha dan rebahan. Selain itu juga ini Bu, merasa bahwa waktu itu harus betul-betul aktivitas aja sampai malam. Kan ada juga yang hobinya begadang. Iya. Yang merasa bahwa belum selesai pekerjaan ini, besok harus ada kegiatan lagi, entah itu kegiatan perkuliahan dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Gambarannya adalah dari waktu sholat. Ya, iya, benar. Itu teladan Nabi. Lalu apalagi ya saya mau tanya ya. Tadi saya ada pertanyaan sih, tapi saya agak lupa ini di mana ya. Apakah dari waktu ini remaja itu, Ibu kira-kira ada waktu yang ketika seorang remaja misalnya punya tanggung jawab yang besar lah katakanlah gitu, sehingga dia kekurangan waktu terus, jadi waktunya sampai istirahatnya berkurang. Kira-kira Ibu ada tips nggak gimana di waktu apa gitu untuk mereka benar-benar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum ibadah atau sebelum tidur misalnya, sebelum istirahat. Kadang-kadang kan istirahat jadi terganggu dan sebagainya. Gimana Bu? Oke. Jadi begini, kita harus tahu yang tadi disampaikan sama Mbak Desi bahwa memang waktu sholat itu ada barometer dalam kita melakukan aktivitas. Kalau kenapa sih? Karena saya bilang tadi, karena pada saat sholat itu adalah kita mensugesti atau kita sedikit memaksakan yang tadinya mungkin tidak fokus, akhirnya fokus. Coba ya, kita latihan dari mindset kita, pemikiran kita agar kita fokus kepada satu titik. Nah, itu kenapa kita disuruh sholat itu khusyuk. Dari situ, setelah sholat biasanya pikiran kita tenang, ya, tubuh akan merespon positif, tubuh akan merespon tenang, dan kita melakukan aktivitas pun segar, semangat gitu. Makanya kenapa tadi barometernya itu adalah pada saat waktu sholat.
Nah, tips-tipsnya adalah kalau kita merasa kurang, waktu saya kok rasanya kurang gitu ya sehari itu, ya kan? Kalau kita memiliki niat bahwa memang melakukan segala sesuatu itu adalah berbasis atau tidak berawal dari memang kita dari waktu sholat, iya, maka itu akan bernilai ibadah, bernilai berkah untuk kita. Makanya kita nggak merasa begitu kurang. Kemudian kalau tipsnya kita bisa membuat skala prioritas kepada tugas aktivitas kita. Misalkan yang mana yang paling urgent, itu kita harus lakukan dulu. Nah, jadi ada skala-skalanya, yang prioritas yang mana, kemudian yang tidak terlalu prioritas yang mana, maka yang prioritas kita harus utamakan. Misalkan hari ini full kita untuk prioritas, skala prioritas. Maka kalau bisa dimaksimalkan itu, selesaikan hari itu. Jadi kita juga harus punya skala prioritas untuk melakukan aktivitas. Oke, baik. Itu untuk para remaja khususnya, karena program ini adalah program Islam dan remaja, jadi memang bahasannya itu selalu mencoba mencari yang dekat dengan kehidupan sehari-hari para remaja. Hari ini informasinya sangat bermanfaat bahwa remaja Islam jangan tinggalkan sholat, karena yang pertama itu menjadi satu acuan daftar aktivitas, dan yang kedua setelah sholat kita semua bisa merasa fresh lagi, jadi lebih mungkin yang tadinya tidak fokus dengan skala prioritas, tadinya habis sholat saya harus segera melakukan ini, akhirnya ini juga bisa mungkin mengobati lalai dari situ ya Bu ya. Iya, karena kan ada yang merasa waktunya masih lama nih, udah malas-malasan dulu. Ada juga kan yang ada. Ini bisa jadi obat nih sebenarnya, bisa jadi semangat. Iya, bisa jadi penyemangat. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kalau mau lanjut, saya ini kan tadi saya buka dengan menyebut atau menyinggung tentang Hari Santri. Benar. Kenapa awalnya tuh saya merasa kok ada Hari Santri ya? Ini berarti cukup istimewa nih, bahwa santri ini pasti punya nilai-nilai positif nih dari lingkungannya yang bisa dijadikan pemacu juga, jadi trigger untuk kebaikan gitu. Benar. Pasti. Nah, akhirnya ada Hari Santri. Ternyata betul bahwa santri itu dalam sejarah singkatnya turut juga dalam perjuangan kemerdekaan salah satunya ya. Lalu kemudian sekarang semakin berkembang. Nah, bukan katanya, ini bener ya, saya sudah konfirmasi tadi bahwa Ibu Fatma udah juga merasakan bagaimana menjadi santri ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa berbagi juga sekaligus di kita di sini gimana sih kehidupan di santri, termasuk tentang bagaimana yang diajarkan manajemen waktu itu juga Bu. Oke, benar. Jadi kalau kita mau berbicara pengalaman, kita sharing pengalaman ya. Waktu itu memang saya jadi santri juga di Pondok Kampus Putri pada saat mahasiswa di kampus Universitas Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur. Dan memang saya melihat di situ itu manajemen waktunya sangat tertata. Dan memang karena memang kita statusnya mahasiswa, jadi aktivitasnya kita dimulai dari start itu dari maghrib, habis maghrib. Jadi situ habis maghrib biasanya sih diisi dengan kajian-kajian, udah di situ. Bisa diisi dengan kita ngaji kitab, atau tidak kita di baiyah, kita sholawatan, kita barsanji. Terus juga kita tahlil yasin, istighosah dan sebagainya. Kalau saya melihat budaya atau tradisi pendidikan yang ada di pondok pesantren yang dilakukan oleh santri itu adalah bisa menjadi salah satu solusi untuk remaja yang ingin mengisi waktu-waktunya yang positif plus bernilai ibadah dong tentunya ya kan. Jadi kalau yang memang ingin mengisi hal-hal yang positif agar bisa diikat dengan waktu, bisa menjadi santri remaja-remaja, karena memang itu waktunya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi santri nggak boleh malas-malasan, nggak boleh kebanyakan tidur, nggak boleh kebanyakan main, nggak boleh kebanyakan keluyuran dan sebagainya. Jadi memang betul-betul di manage dengan baik. Banyak aktivitas bersama. Jadi memang selain itu juga kita bisa bersosial masyarakat, kita bisa dalam skala kecil ya, karena di dalam pondok pesantren kan kita bisa mengenal orang dengan kepribadian A, B, C, D, dan bagaimana kita menyikapinya. Itu belajar sebenarnya, bentuk pembelajaran buat kita. Dan memang belajar juga waktu itu juga pernah
kebetulan aja sih saya memang waktu jadi ketua pengurus itu. Jadi tahu gimana rasanya ngobrak-ngabrik are-are ini buat sholat jamaah, buat ibadah, buat aduh susahnya minta ampernah. Susahnya untuk ngajak mereka untuk ya. Tapi saya kembali lagi bahwa yang penting program kegiatan saya di itu berjalan. Entah ada yang mau ikut cuma 1 orang, 2 orang, saya hargai itu. Yang penting realisasi. Karena apa? Karena itu semua bukan kembali ke mereka, kembali ke kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Man yasra yasud, ya, siapa yang menanam pasti akan menuai. Dan itu yang saya yakini. Yang penting program saya terrealisasi. Yang penting apa? Karena apa? Orang istiqomah itu mahal harganya ya. Istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Jadi yang penting saya istiqomah. Saya niatnya itu mau gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong istiqomah nih Bu, itu dulu waktu Ibu di dalam pesantren itu ada yang gugur nggak di dalam karena kerasnya atau mungkin karena saking teraturnya hidup? Ada yang nggak bertahan nggak di dalam gitu Bu? Kalau ini kayak sharing aja ya. Iya boleh. Manusiawi ya sebenarnya. Boleh ada yang memang bertahan, ada yang memang niatnya sudah pengen istiqomah di situ. Jadi emang semua kembali kepada niat. Ini nama lebih niat ya. Semua kembali. Tapi di pesantren bisa menjadi tempat bagi anak-anak remaja untuk belajar memanage waktu berarti ya. Benar, itu termanage semuanya di situ. Kalau Ibu sedikit saran untuk orang tua, bukan saran sih sebenarnya, bagaimana tanggapan Ibu seandainya ada orang tua yang agak menolak misalnya memasukkan anaknya ke pesantren misalnya. Bagaimana pandangan Ibu tuh gimana tuh misalnya? Saya tuh selalu menyarankan memang untuk bisa orang tua memberikan solusi pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Tetapi terkadang kalau dikembalikan kepada saya masih belum tega juga melepaskan anak saya untuk masuk pondok pesantren. Iya, mungkin nanti pada saat sudah masangnya, sudah waktunya, mungkin pada saat SMP atau SMA. Kalau masih dini saya masih belum merasa bisa legowo untuk berada melihat anak saya. Iya, mungkin saya lebih memuaskan bagaimana mereka dengan saya, dengan keluarga ya, begitu. Saya ingin bagaimana menikmati tumbuh kembangnya dulu lah dengan saya. Itu nanti kalau sudah mungkin SMP atau SMA baru bisa. Tapi pesantren sekarang lebih modern ya, maksudnya ilmunya juga lebih luas pastinya Bu ya, lebih banyak hal yang dipelajari. Kalau Ibu sendiri pengalamannya gimana? Maksudnya apakah hanya seperti sholawatan saja atau mungkin ada majelis-majelis lain tentang keilmuan yang lain? Ada nggak Bu pengalamannya di dalam pesantren selama berpesantren? Maksudnya di dalam pesantren menjadi santri. Ada nggak misalnya Ibu ilmu misalnya seminar atau katakanlah kayak seminar ya, misalnya mendatengin kuliah tamu dari luar yang tentang ilmu lain, itu ada nggak Bu yang pernah dialami? Sama ini sih sejauh ini sih waktu saya waktu pengalaman itu sih belum ada sih mendatangkan ya, cuma sekitar skala kita dalam pondok kampus aja, pondok kampus. Karena ustadznya pun kiainya pun sudah ditentukan begitu. Iya. Jadi itu kan sama pembina pondok waktu itu. Kan saya cuma meneruskan operasional kegiatan aja, kan ketua kan seperti itu. Iya, kalau saya sih anak santri juga tapi pesantren kilat. Enggak apa-apa. Jadi santri itu sebenarnya siapapun saja yang memang mereka itu dalam proses thalabul ilmi atau menuntut ilmi, yang memang mereka itu memiliki unggah-ungguh tata krama kepada gurunya, kepada kiainya, dan yang terpenting mereka memiliki sikap tawadu. Nah, kenapa ya? Rendah hati. Jadi ibarat padi itu semakin berisi semakin menunduk. Dan kenapa sih harus menunduk? Ibarat kalau kita pengen mendapatkan sesuatu dari atas, posisi kita kira-kira harus meninggi apa merendah? Merendah ya. Kalau kita meninggi, kita nggak dapat mendapatkan sesuatu dari langit misalkan. Nah, kita harus posisinya rendah, harus selalu jangan tinggi hati, rendah hati ya. Jadi mohon maaf, saya dulu kalau ketemu berjalan dengan kiai, ketemu dengan kiai atau guru-guru saya dulu, saya paling mungkin enggak sampai hati melihat wajah beliau saking hormatnya. Tapi tradisi itu masih terus dilanjutkan. Masih. Itulah kenapa mungkin santri-santri banyak
keberkahan ilmu ya, keberkahan ilmu karena mungkin begitu mereka mengedepankan unggah-ungguh dan juga tawadu, sisi tawadu, kesopanan kepada senior, kesopanan kepada guru. Karena menurut pemahaman kami bahwa guru itu juga sebenarnya orang tua yang memberikan ilmu agama kepada kami. Sebagai pengganti orang tua di situ yang Iya. Ini juga catatan untuk remaja. Nah, remaja sekarang itu unggah-ungguhnya Iya. Mungkin karena begitu banyaknya Pengaruh. perubahan sosial ya, termasuk media sosial dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tidak terlalu itu. Tapi lewat pesantren nilai-nilainya adalah salah satunya melestarikan rasa hormat kepada guru. Benar. Sosok guru ya. Sosok guru. Sebenarnya pengen ngobrol panjang juga saya jadinya kalau soal hormat kepada guru kalau melihat fenomena sekarang. Tapi ada lagi Bu yang mau diceritakan nggak dari pesantren? Karena memang waktu itu di Pondok Kampus Putri itu adalah memang kita banyak kegiatan keagamaan. Iya. Jadinya karena memang statusnya mahasiswa, jadi jadi pada saat kita sudah dari pagi sampai sore diberikan keleluasaan memang untuk bisa berkuliah, berorganisasi, bermasyarakat, sehingga pada saat malam dan juga subuh itu biasanya sudah kegiatan keagamaan dan itu sudah terjadwal semuanya. Jadi ini sebenarnya media pembelajaran juga sih, membangun hubungan baik dengan sekitar, belajar memanajemen emosi, belajar untuk berbesar hati. Jadi semuanya belajar. Satu lagi yang saya tangkap berarti dari cerita Ibu tadi bahwa walaupun di pesantren ruang lingkupnya kecil tapi dibebaskan untuk hal positif semua ya. Iya. Organisasi mau apa, kreativitas boleh tetap jalan ya, nggak harus artinya nggak harus kayak terkungkung. Kadang-kadang ada stigma agak terkungkung atau gimana, tapi ternyata berdasarkan sharing Ibu hari ini tidak selalu seperti itu. Karena mungkin seperti itu. Iya, karena mungkin tingkat mahasiswa ya. Jadi mungkin diberikan keleluasaan. Mungkin kalau yang di pondok pesantren yang memang mereka di dalam pondok dan memang masih skala SMP atau SMA mungkin masih tapi kalau saya melihat di pondok di Darul Ulum Jombang juga kalau pada saat siang juga mereka diberikan aktivitas untuk sekolah dan sebagainya karena mungkin sudah skala modern ya. Seperti memilih berorganisasi di dalamnya ada juga dan mungkin hobi kayak gitu ya, mengembangkan bakat dan minat di dalamnya. Baik Bu, ada closing statement nggak atau penutup untuk judul kita hari ini tentang manajemen waktu nih? Oke, jadi manajemen waktu itu adalah sangat penting dan sangat memang betul-betul diprioritaskan dalam Islam karena memang Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa umur kita tuh tidak sepanjang umat-umat yang lain, singkat umur kita. Oleh karenanya kita harus mengisi hal-hal yang sangat produktif, positif dan yang paling terpenting bermanfaat untuk orang lain. Nah, oleh karenanya itu bisa menjadi solusi buat orang tua, buat remaja, bisa mengisi hal-hal yang positif ya pada masanya itu dengan bisa kita melakukan thalabul ilmi di pondok pesantren, menjadi santri itu bisa ya kan, karena itu menjadi salah satu solusi buat kita bisa mengisi hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Jadi bisa mengontrol dan sebagainya. Jadi semua kembali ke kita. Siapa yang menanam kebaikan, siapa yang menanam hal positif, itu akan kembali kepada kita. Mania Suraya Sud, seperti itu. Oke, berarti kata bijak tadi nih kalau udah ada solusi, udah ada pandangan kayak gini nih berarti bisa kita tepis nih bahwa waktu itu memang kita inginkan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Benar. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Desi. Semua ilmunya hari ini insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi, untuk semua penonton channel YouTube kita dan juga buat tim produksi yang lagi di ruangan ini ya. Supaya bisa diambil manfaatnya juga. Yang terpenting poin penutup yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda bingung untuk memanage waktu atau mengatur waktu sebagai remaja yang mungkin padat aktivitasnya atau mungkin yang saking lalai dengan aktivitasnya, solusi atau paparan dari narasumber kita adalah dengan tolak ukur waktu sholat 5 waktu. Itu berarti jangan ditinggalkan.
Itu menjadi setelah sholat tadi sampaikan oleh narasumber, setelah sholat pikiran menjadi fresh sehingga Anda sebagai remaja bisa lebih tahu mana prioritas ketika melaksanakan aktivitas. Benar. Baik, ada tambahan Bu? Cukup. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pastinya untuk penonton juga terima kasih untuk yang sudah menonton semua video kami melalui YouTube Sobat Ravana. Terima kasih sudah mensubscribe dan yang sudah mengaktifkan lonceng pemberitahuannya juga. Jangan lupa untuk menyaksikan terus dan memberi support kami agar terus menghadirkan acara-acara atau program yang bermanfaat untuk Anda melalui channel YouTube ini. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan di hari ini bersama dengan narasumber dan juga seluruh tim produksi, mengucapkan terima kasih juga untuk Anda Sobat Ravana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.